Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nisa dengan NIM 230500831 dengan mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek dengan dosen pengampu yaitu Pak Ihsan Maulana, Eskom MTI dari Prodi S1 Ilmu Komputer dari Universitas Yatsi Madani. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang materi use case. Pengertian use case. Use case adalah deskripsi langkah-langkah atau interaksi antara seorang aktor atau pengguna dan sistem yang menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk menyelesaikan suatu proses atau fungsi tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan use case. Tujuan use case adalah untuk menjelaskan kebutuhan fungsional sistem, yaitu menjabarkan fitur atau fungsi apa saja yang harus dimiliki oleh sistem agar bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh pengguna. Selanjutnya ada mempermudah komunikasi antara pengguna dan pengembang. Dengan use case, pengguna atau yang biasanya bukan orang teknis dan pengembang yang mengerti teknis bisa memiliki pemahaman yang sama tentang cara kerja sistem. Selanjutnya, menjadi panduan dalam perancangan, dokumentasi, dan pengujian sistem. Perancangan di sini maksudnya sebagai dasar untuk membuat desain sistem. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk mendokumentasikan bagaimana sistem seharusnya bekerja. Dan pengujian, yaitu membantu memastikan sistem diuji sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, use case ini menggambarkan bagaimana sistem seharusnya bekerja agar mudah dipahami, dirancang, dan diuji oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada komponen use case. Komponen use case itu ada 4. Yang pertama ada aktor, kedua ada sistem, yang ketiga use case, dan yang keempat ada relasi. Aktor yaitu pengguna atau sistem lain yang berinteraksi. Jika sistem yaitu sistem yang dikembangkan. Selanjutnya ada use case yaitu tindakan atau fungsi sistem yang dilakukan oleh aktor. Dan yang terakhir ada relasi yaitu hubungan antara aktor dan use case atau include, extend, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada simbol-simbol use case. Yang pertama ada simbol aktor, yaitu memiliki peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Selanjutnya ada use case, yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Selanjutnya ada association, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Selanjutnya ada generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Selanjutnya ada include, menghadap ke kiri, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Selanjutnya ada extend, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, ini ada beberapa aplikasi untuk membuat use case. Yang pertama ada Draw.io, yang kedua ada Star.uml, yang ketiga ada Visio, dan yang keempat ada UMlet atau Umlet. Selanjutnya ada contoh skenario use case pintu otomatis. Di sini ada elemen dan di sini ada deskripsi. Untuk elemen pertama yaitu aktor. Aktor ini berupa orang dan sensor peer. Selanjutnya ada tujuan yaitu membuka pintu secara otomatis. Deskripsinya yaitu orang mendekat. Kemudian sensor peer aktif. Dan kemudian motor membuka pintu. Kondisi awalnya tidak ada orang di depan pintu. Dan kondisi akhirnya itu pintu terbuka dan orang bisa masuk. Jadi ini contoh diagramnya. Di sini ada aktor, orang, dan di sini ada sensor peer. Sebelumnya tidak ada orang di depan pintu. Ketika orang mendekat, kemudian sensor peer akan otomatis aktif dan motor akan membuka pintu secara otomatis. Kemudian pintu terbuka dan orang bisa masuk. Nah, kesimpulannya yaitu use case merupakan alat bantu yang digunakan dalam perancangan sistem untuk menggambarkan bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Dengan pendekatan ini, proses komunikasi antara tim teknis
dan non-teknis menjadi lebih mudah karena setiap fitur sistem dijelaskan dari sudut pandang pengguna. Use case juga membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem secara lebih terstruktur sehingga mempermudah proses pengembangan, pengujian, dan dokumentasi. Cukup sekian materi use case di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.